Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian masih bahagia ya. Di video kali ini gue mau sharing mengenai vaksinasi gue untuk yang kedua. Jadi seperti di video sebelumnya, gue ada vaksin untuk yang pertama itu adalah di 19 Juli 2021. Dan sesuai jadwal di tanggal 16 Agustus kemarin, gue mendapatkan vaksinasi untuk yang kedua kalinya dari Sinovac. Untuk prosesnya sendiri itu sama aja seperti vaksinasi pertama, dimana kita harus membawa fotokopi KTP dan juga fotokopi KK, lalu ditambahkan dengan surat vaksinasi yang pertama. Setelah kita kumpulkan di meja registrasi, maka kita akan menunggu sampai dengan nama kita dipanggil. Setelah nama kita dipanggil, maka proses selanjutnya itu adalah ditanya-tanya mengenai riwayat kesehatan kita. Apakah kita ada batuk selama 2 minggu terakhir, batuk pilek kayak gitu, terus juga penyakit jantung, terus juga ada sesak nafas atau tidak. Jika tidak ada, maka kita akan dilanjutkan untuk proses pemeriksaan kesehatan, mulai dari saturasi oksigen yang waktu itu gue adalah 99, terus juga tekanan darah gue adalah di 130, dan juga suhu badan gue itu adalah di 36,4 derajat Celcius. Untuk yang kedua ini gue agak sedikit cooling down, nggak panik seperti yang sebelumnya. Untuk vaksinasi yang pertama gue waktu itu suhu badan gue adalah di 37 derajat Celcius karena gue kayak panik gitu. Nah sekarang kayak gue udah kayak biasa aja gitu, jadi suhu badan gue normal. Nah setelah semuanya itu selesai, maka kita disuruh untuk menandatangani dokumen bahwa kita melakukan vaksinasi, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Setelah semuanya selesai, kita akan membawa dokumen-dokumen tersebut untuk melakukan antrian di vaksinasi yang kedua. Setelah nama kita dipanggil, kita akan diinjeksi vaksin COVID-19 dari Sinovac untuk yang kedua kalinya. Dan gue merasa bahwa waktu jarum suntiknya itu masuk ke tangan kiri gue, itu kayak sakit ngilu banget kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena gue kecapean beberapa hari sebelumnya, karena gue ada nyangkul, terus juga ada melakukan aktivitas yang cukup lumayan berat selama 2 hari sebelumnya kayak gitu. Jadi gue rasa itu kenapa untuk ngilunya itu lama banget, mulai dari jarum suntik dimasukkan ke tangan kiri gue terus sampai dengan 2 hari itu tangan kiri gue ini sangat kayak kehilangan tenaganya gitu. Jadi ngilu untuk mengangkat beban senilai 1 kilogram aja itu jadi kayak nggak kuat, lemas gitu. Jadi selama 3 hari ini gue tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Bahkan untuk olahraga jalan kaki pun gue nggak melakukannya. Jadi gue juga makan, tidur, terus juga kerja, cuma ngetik-ngetik doang kayak gitu. Nggak ada pekerjaan berat yang gue lakukan untuk 3 hari ini, mulai dari tanggal 16 sampai dengan 19 Agustus ini. Dan setelah gue melakukan injeksi, maka kita akan disuruh nunggu kembali untuk kartu vaksinasi kita. Dan kalau sama di beberapa internet itu ada yang ngepost untuk kartu vaksinasi itu kayak ATM gitu. Ternyata gue tidak mendapatkan yang seperti itu. Gue cuma mendapatkan print-printan kertas biasa. Nah, di sini tertulis bahwa gue sudah melakukan vaksinasi untuk yang kedua kalinya. Dan setelah gue pulang ke rumah, nggak ada gejala apapun sampai dengan hari ini. Terus juga cuma ngilu itu doang. Oh, ada sesuatu yang sedikit berbeda untuk 3 hari ini. Biasanya gue tidur itu di jam 11 malam. Jam 11 malam biasanya untuk tubuh gue itu udah merasa ngantuk dan harus tidur kayak gitu. Tetapi untuk 3 hari ini gue sedikit bergadang karena
gue tidurnya di jam 1 dan juga jam 2 pagi kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa, kayaknya karena tangan gue itu ngilu, terus biasanya gue miring ke kiri, terus jadi tangan gue ngilu, jadi gue kayak bangun lagi gitu, dan gue kayak gelisah gitu. Gue nggak tahu kenapa, tapi untuk gejala yang lainnya itu tidak ada. Makan gue normal aja, terus juga suhu badan gue normal aja. Pokoknya nggak ada gejala yang bisa gue ceritain di sini selain ngilunya dan kehilangan tenaga dari tangan kiri gue. Nah, itu kayaknya cerita tentang vaksinasi kedua gue di hari ketiga ini. Semoga aja gue sehat sampai kapanpun. Gue berharap setelah vaksinasi kedua gue ini, kondisi ke tubuh gue jadi bisa lebih fit lagi, supaya gue bisa menangkal dari virus COVID-19. Dan buat kalian yang ingin vaksinasi, mungkin kalian masih takut-takut karena mendengar isu dari tetangga kalian atau juga sosial media, dan memang dokter di sana itu waktu cerita gitu kan, sebelum kalian melakukan vaksinasi itu kalian harus bener-bener sehat, tidak ada batuk pilek selama 2 minggu terakhir, terus juga tidak ada sesak nafas dan juga tidak ada jantung. Kalau seumpama penyakit jantung maksudnya ya, kalau seumpama kalian sedang ada penyakit jantung atau juga sesak nafas, kalian harus berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter yang kalian biasa menangani kalian. Jadi kayaknya segini aja untuk cerita 3 hari setelah vaksinasi Sinovac untuk yang kedua. Semoga aja sharing kali ini bisa berguna untuk kalian semuanya dan juga gue, dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.